Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 4. perkenalkan, nama saya Mutawanda Aziza dengan NIM 197. Hai semuanya, saya Rahma Eliza dengan NIM 264. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Tianofila dengan NIM 226. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode Konten analisis atau analisis isi. Enjoy for watching. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode konten analisis atau analisis isi. Baiklah, sebelum memaparkan materi, di sini ada kelompok 4 dengan saya Safa Tianofila, ujung NIM 226. Di sini ada rekan-rekan saya Rahma Eliza dengan ujung NIM 264 dan Mutiawanda Aziza dengan ujung NIM 197. Baiklah, dimulai dari sejarah singkat analisis isi. Seperti yang kita ketahui, analisis isi awalnya berkembang dari studi teks arsip seperti surat kabar, majalah, pidato, siaran radio, atau televisi. Metode ini dipandang sebagai pendekatan positifis yang memungkinkan analisis induktif diolah secara mentah melalui kategorisasi dan penghitungan frekuensi tema karena peneliti tidak hanya mencari satu kebenaran, namun tetap berusaha menjaga objektivitas. Namun penggunaannya menimbulkan kontroversi. Creswell menilai analisis ini sejatinya metode kuantitatif yang kerap disalahgunakan sebagai kualitatif. Sementara Folk DKK menekankan bahwa konversi data kualitatif menjadi kuantitatif, misalnya melalui perhitungan kata atau frase. Adapun jenis analisis isi, secara umum analisis konten dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Meskipun dalam praktiknya keduanya seringkali saling melengkapi. Analisis isi kuantitatif fokusnya menghitung frekuensi kemunculan kata, frasa, atau konsep tertentu. Prosesnya dimulai dengan menentukan konsep atau kata kunci yang akan dicari peneliti, kemudian menghitung berapa kali konsep tersebut muncul dalam data. Hasilnya disajikan dalam bentuk angka, grafik, maupun tabel. Selanjutnya, analisis isi kualitatif. Fokusnya menganalisis hubungan antar konsep atau tema dalam data. Prosesnya lebih mendalam nih daripada kuantitatif. Peneliti tidak hanya menghitung frekuensi, tapi juga menafsirkan makna, konteks, dan hubungan antar elemen. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada teori yaitu metode analisis yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi analisis isi memiliki berbagai tipologi dan pendekatan, yaitu ada yang pertama ada Newby, membagi analisis menjadi 3. 1 ada konvensional, yaitu kode emergen yang baru muncul. 2 ada terarah, kode yang sudah ditentukan. Dan 3 ada summative, menggunakan kata kunci untuk menghasilkan kode emergen. Yang kedua ada Krippendorff, yaitu menekankan analisis untuk mendeskripsikan fitur komunikasi, menelusuri latar belakang dan tujuan komunikasi, serta mengkaji dampaknya. Ia menambahkan bahwa analisis efektif jika dapat menghubungkan hasil linguistik ke dalam 4 ranah. Ada atribusi, hubungan sosial, dan perilaku publik, serta realitas kelembagaan. Selanjutnya ada seperti apa sih analisis konten itu? Jadi analisis konten pada dasarnya dimulai dengan teks, lalu ditetapkan dengan unit analisis seperti kata, frasa, kalimat, atau paragraf, yang kemudian dikode dan dikategorikan serta perhitungan frekuensinya. Dan Anderson dan Arsenault menyebutkan sebagai proses menghitung konsep atau kata dalam dokumen dan melaporkannya dalam tabel. Dan lain-lain menekankan 3 tahap utama. Yang pertama ada membagi teks ke unit analisis, melakukan analisis statistik, dan menyajikan hasil secara ringkas. Karena perdebatan statusnya sebagai metode, terdapat banyak definisi, namun kerangka kerja yang umum dipakai dilihat sebagai panduan bagi peneliti yang ingin menggunakannya. Selanjutnya,
ada langkah analisis isi. Nah, langkah ini ada 9 ya teman-teman. Yang pertama ada tentukan rumusan masalah penelitian. Nah, berdasarkan teori dan tujuan penelitiannya. Yang kedua ada melakukan studi pustaka, yaitu mengkaji informasi dari penelitian yang akan dianalisis. Yang ketiga ada menentukan sampel, memilih teks dengan strategi sampling, seperti acak, purposif, kuota, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tentukan teks, memastikan keaslian teks, format, dan sumber informasi. Dan 5, tentukan unit analisisnya, memilih kata, frasa, kalimat, atau paragraf sebagai dasar analisis. Yang keenam ada tentukan kode membaca teks berulang, menemukan pola, inkonsistensi, dan perbedaan ide. Baiklah, selanjutnya ada terapkan pengkodean dan kategorisasi, yaitu menggunakan kode dan kategori secara sistematis. Selanjutnya ada analisis data, yaitu mengeksplorasi hubungan antar kode dan kategori sesuai tujuan penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan spekulatif, yaitu memberi interpretasi, penjelasan, serta menyusun hipotesis atau teori. Terima kasih semuanya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu langkah analisis isi. Yang pertama itu ada tentukan rumusan masalah penelitian berdasarkan teori dan tujuan penelitian. Yang kedua itu melakukan studi pustaka, mengkaji informasi dan penelitian yang akan dianalisis. Yang ketiga adalah tentukan sampel, memilih teks dengan strategi sampling. Yang keempat ada tentukan teks, memastikan keaslian teks, format, dan sumber informasi. Yang kelima itu ada tentukan unit analisis, memilih kata, frasa, kalimat, atau paragraf sebagai dasar analisis. Yang keenam itu tentukan kode, membaca teks berulang, menemukan pola, inkonsistensi, dan perbedaan ide. Ketujuh itu ada terapkan pengkodean dan kategorisasi, menggunakan kode dan kategori secara sistematis. Kedelapan itu ada analisis data, mengeksplorasi hubungan antar kode dan kategori sesuai tujuan penelitian. Kesembilan, kesimpulan spekulatif, memberi interpretasi, penjelasan, serta menyusun hipotesis atau teori. Selanjutnya itu ada Oke, selanjutnya ketentuan dan keterbatasan analisis konten. Keterbatasan. Yang pertama itu ada proses analisis memakan waktu karena melibatkan transkripsi, sampling, dan pembacaan berulang. Yang kedua itu risiko hilangnya nuansa komunikasi saat materi sumber diubah menjadi teks. Terakhir ada rentan terhadap bias peneliti dalam pengodean dan kategorisasi. Oke, untuk kekuatan itu ada dua, yaitu yang pertama, data tetap dalam bentuk aslinya sehingga memungkinkan verifikasi temuan. Yang kedua itu pendekatan terstruktur dengan aturan, standar, dan kategori yang jelas untuk analisis komunikasi. Terakhir itu ada kesimpulan. Analisis isi kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dan hubungan antar konsep dalam teks atau dokumen melalui proses pengodean dan kategorisasi yang sistematis. Metode ini berawal dari studi arsip media massa dan berkembang menjadi pendekatan yang mampu menelah konteks serta tujuan komunikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan masalah, penentuan teks dan unit analisis, pengodean, hingga penarikan kesimpulan. Kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya menjaga data asli dan memberikan kerangka analisis yang jelas, sementara keterbatasannya ada pada risiko bias peneliti dan waktu analisis yang cukup panjang. Dengan demikian, analisis isi kualitatif ini menjadi salah satu metode penting dalam penelitian sosial maupun komunikasi untuk menggali makna secara mendalam. Sekian video Dari kami. Thanks for watching.